Lihat, itu istri anak Lu, katanya. Dia adalah putri dari ibu kota. Putri apa? Aku dengar dari keponakanku yang bekerja di ibu kota, dia sebenarnya adalah anak kaya yang salah diangkat, dan sekarang yang asli baru ditemukan. Si putri palsu ini dikirim untuk menikah. Tidak, aku tidak boleh menangis. Simo dan orang-orang di ibu kota sedang menunggu untuk menertawakanku jika aku menangis. Berarti aku benar-benar kalah. Sayang, Gu Mingshen, kita sudah bersama sejak kecil selama 20 tahun. Aku adalah tunanganmu. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Si Xiao, kau sudah besar. Kenapa masih begitu naif? Pernikahan antara keluarga Gu dan Si. Kau bukan putri asli keluarga Si, kenapa kau berpikir kau adalah tunanganku? Aku tidak peduli, aku tidak mau melihat seorang penipu yang mengambil identitasku selama 25 tahun tinggal di rumah ini. Iya, beberapa hari yang lalu, bukannya ada orang kampung yang menelepon untuk membatalkan pertunangan? Itu adalah pertunangan yang ditentukan kakek lebih dari 30 tahun yang lalu. Kalau dibatalkan begitu saja, keluarga Si akan terlihat sangat materialistis. Bagaimana kalau kita nikahkan si Qiao saja dengannya? Lagi pula, keluarga Si sudah merawatnya selama lebih dari 20 tahun. Dia seharusnya juga melakukan sesuatu untuk keluarga Si. Ini. Ayah, ibu. Kali ini, aku akan menjaga nama baik keluarga Si setelah ini. Aku tidak akan berutang apa-apa lagi pada kalian. Nona, tidak bisa terus berjalan. Kalau terus berjalan, bawah mobil akan tergores. Hati-hati. Kamu adalah Lucy Bei. Halo, istri kecilku. Istri kecil apa? Bukannya di internet bilang pria desa itu jujur dan tidak pandai bicara? Kenapa pria ini sama sekali tidak jujur? Pria tua, tapi tampan. Dan pandai merayu. Jangan-jangan dia juga salah satu dari mereka yang sudah berpengalaman. Hanya ingin menikahi gadis baik-baik, pria brengsek. Sudah. Aku akan membawamu pulang, ibu masih menunggu di rumah. Ayo. Ini rumahmu? Bukannya Simo bilang, Lucy Bei itu hanya orang kampung? Rumahnya kenapa begitu mewah ya? Sebenarnya, ini adalah aku dan kamu. Rumah kita. Bajingan, kamu berhenti. Aku akan menguliti kamu, mematahkan tulangmu. Untuk membuat menantu perempuanku. Ibu. Anak, menantu perempuan, kalian sudah pulang. Ibu. Ibu mertuaku ini, sepertinya juga tidak seperti yang kubayangkan. Tidak terlalu sama. Kyo, jangan takut. Tidak apa-apa. Ciao, kamu tidak apa kan? Tidak membuatmu takut kan? Lucy Bei, dia baru saja mematuku. Kiao, jangan takut. Dia sudah dikendalikan oleh ibu kita, dan malam ini ibu kita akan memasaknya, membuat sup. Biar dia tahu dia mematuk orang yang salah. Lucy Bei, aku merasa kamu sedang memperlakukanku seperti anak kecil. Aku. Tidak kok. Cocok. Ayam jago jahat. Ibu sekarang akan membunuhnya. Kalian makan. Masuk kamar mandi. Beri ibu seorang cucu yang manis. Kenyang sekali. Kalau sudah begitu kenyang, sebaiknya kita olahraga.
Olahraga. Baru saja makan langsung begitu, tidak baik kan? Begitu. Begitu apa? Lucy Day, kamu tidak apa-apa kan? Yang kumaksud olahraga adalah pergi jalan-jalan. Jalan-jalan santai. Tapi tidur juga termasuk olahraga loh. Lucy Bay, kamu aneh. Kamu adalah istriku. Bagaimana bisa disebut aneh? Memang benar kata-katamu. Tapi hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Bukan pertama kali. Apa? Hei. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu melamun apa? Apa maksudmu bukan pertama kali? Kita pernah bertemu sebelumnya? Sudahlah, penampilan yang begitu memalukan dulu. Tidak perlu dia ingat lagi. Kalau kamu tidak ingat, tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Tunggu, sekarang belum bisa. Kenapa tidak bisa? Kasurmu terlalu keras, aku tidak bisa tidur nyenyak. Memang agak keras, besok aku akan minta orang untuk menggantinya. Malam ini tidur di atas aku saja. Tidak bisa, badanmu juga keras. Ini tidak bisa diganti. Lucy Day, kamu menggangguku. Maaf Kiao Kiao. Aku tidak akan mengganggu lagi. Kiao Kiao. Aku tahu. Dulu kamu adalah putri keluarga Si. Sekarang kamu harus menikah ke desa. Dan bahkan menikah dengan orang asing. Pasti kamu tidak mau. Tapi kita sudah menikah. Hal ini meskipun aku tidak memaksamu sekarang. Nanti pasti akan datang, tapi syaratnya adalah kamu setuju. Karena kita adalah suami istri. Dan aku tidak ingin menjadi suami istri palsu denganmu. Karena kita adalah suami istri. Dan aku tidak ingin menjadi suami istri palsu denganmu. Orang macam apa ini, bilang hal-hal yang sentimental. Buat aku tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi dia sudah tidak ada. Bikin gelisah terus pergi. Jangan-jangan aku ketemu pria brengsek ya. Tidak bisa, aku harus tanya ibunya. Tante, yang baru masuk kemarin itu. Sudah jam segini belum bangun juga, ya, menurutku. Xiaolu seharusnya tidak setuju. Menikahi putri kota itu, lihatlah. Sekarang begini, keluarga kalian ini sebenarnya menikahi istri. Atau menikahi nenek moyangnya, benar. Menikah ke keluarga Lu, aku adalah istri keluarga Lu. Apakah Ibu Lucy Bay juga merasa aku tidak melakukan apa-apa, malas? Si Bei kami menikahi istri. Bukan pembantu, surja bekerja. Aku masih bayar kalian untuk apa? Mengumpat menantuku di depan mataku, jangan datang ke rumah kami lagi. Pergi, kotak, aku tidak bermaksud itu, jangan datang lagi. Kakak. Sudahlah, hari ini kita pulang dulu. Orang-orang macam apa sih ini? Ciao. Terima kasih, Bu. Sejak kecil di keluarga Si, aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Hari ini, aku malah merasakannya dari Ibu Lucy Bay. Aku merasakannya. Ciao. Kenapa kamu menangis? Aduh. Ibu tadi terlalu mudah mengusir mereka.
Ibu akan pergi mencari mereka sekarang. Aku baik-baik saja, Bu. Kamu benar-benar baik-baik saja? Jangan menangis, yang penting kamu baik-baik saja. Tengah malam begini, malah mengajakku makan burger. Lucy Bei, kenapa kamu mau menikahiku? Kamu tahu kondisi keluargaku. Menikahiku, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dengan kondisimu, kamu seharusnya bisa menikahi gadis yang lebih baik. Kamu yang terbaik. Tidak. Ambil ini. Halo, Si Kiao, kamu sudah menikah beberapa hari. Kami belum sempat menjengukmu. Besok kami akan membawa adikmu untuk menjengukmu. ibuku besok akan datang menjengukku. Saat aku menikah, mereka tidak datang untuk mengantarku. Pasti mereka merindukanku, ya? Mungkin mereka datang dengan niat buruk, tapi besok aku akan menemanimu. Bau sekali, desa ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kota. Jalanannya rusak, aku hampir hancur, orang kaya macam apa ini? Hanya kondisi desa yang sedikit lebih baik. Sepertinya dia juga tidak hidup dengan baik. Ayah, ibu. Ayah, mau minum teh? Tidak perlu, teh desa ini tidak cocok untukku. Kakak tahu, ayah hanya minum teh yang harganya 3.000 per ons. Kebetulan aku membawanya. Oh ya, teh ini hanya bisa diseduh dengan teko keramik di sini. Tidak ada, kan? Teko keramik memang ada, tapi teh ini sangat harum. Ayah tidak mau mencoba? Ini ternyata teh Junshan Yinsen dari kedai teh 1 yuan yang legendaris. Ini adalah don yang pertama kali dipik. Aku sudah menggunakan semua koneksiku, tapi tidak bisa mendapatkan 1 ons pun. Lucy Bei pernah bilang. Namanya apa ya? Aku bilang aku ingin membuat teh susu. Dia malah bermain dengan saya. Konyol. Ayah, sekarang mau minum? Si Chow, kamu malah pakai SKLL buat Qsai Tangon. Kadang juga dipakai buat cuci kaki, cuacanya terlalu kering. Harus lembab-lembabin sedikit. Bukannya dia nikah ke desa buat menderita? Kok malah hidupnya lebih mewah daripada di kota? Si Chow, kita datang hari ini. Selain lihat kamu baik-baik aja, ada satu hal lagi. Wasiat nenekmu waktu itu, kamu masih ingat kan? Serahkan ke Xiao Mo. Maksud kamu apa? Itu kan warisan nenek buat saya. Ternyata kalian datang ke sini cuma buat minta warisan. Kamu ngomong apa sih? Itu kan uang keluarga sih. Ngembaliin uang itu hal yang wajar. Gak mungkin, nenek bilang benar. Kalian suatu hari pasti berbalik, gak kenal orang, cuma kenal uang. Berhasil. Bagus. Bagus sekali, sekarang gak ada yang berani. Lawan kita lagi, Chen Beitek. Kewat, Bei Ji. Istri kamu kena masalah. Apa? Memang anak nakal, gak ada sopan santunnya. Jujur aja, keluarga sih gak pernah ngurusin kamu. Kamu cuma orang luar, secara hukum kamu gak punya hak waris. Cepat serahkan wasiatnya, atau saya gugat kamu. Mimpi kali. Bangsat, kamu udah nikmatin hidup enak buat Xiao Mo bertahun-tahun. Masih gak puas? Awalnya saya harap kalian datang buat lihat saya, ternyata. Kalian udah gak anggap saya keluarga lagi. Bilangnya sama rata, ternyata cuma bohong. Pergi sana, saya gak mau lihat kalian. Kita putus hubungan mulai sekarang. Pergi boleh, asal serahkan wasiatnya. Kira saya senang jadi mamamu?
Maaf, saya terlambat. Siapa yang ganggu menantu saya? Sekeluarga kampungan, kamu. Keluarga Si. Ini urusan keluarga Si, kalian gak usah ikut campur. Kamu berani, si tukang koya kampungan, kamu tamat. Kamu berani guyur saya air, percaya gak saya langsung bikin kamu bangkrut. Mulutmu kotor, masuk rumah orang tanpa izin. Dan ganggu anak saya, sekarang saya harus tuntut kamu. Jual saham Si. Tidak tahu tinggi rendahnya langit. Kamu tidak mencari tahu reputasi keluarga Si kami. Pak Ketua Dewan Direksi menelepon, memintamu segera menghubunginya. Halo ya, baik-baik. Aku segera kembali, segera kembali. Ayah, kenapa? Warisan nenek. Cayam. Kenapa kamu masih memukul anak? Dan kamu, semua ini ide kamu, kalau benar-benar terjadi sesuatu. Aku lihat bagaimana kamu menghadapinya, ayo pergi. Ayo pergi. Jangan sampai masuk angin. Hari ini berkat kamu dan ibu. Kalau tidak, aku. Aku benar-benar terkesima. Kiao juga anak perempuan kita sendiri. Ini bilang tidak mau ya tidak mau. Ini masih manusia? Oh, aku. Aku akan memasak. Sepertinya, keluarga kita harus menyiapkan gua harta karun. Kalau tidak, di mana kita akan menyimpan kacang emas ini? Tidak serius. Kiao. Keluarga bukan hanya mereka yang memiliki hubungan darah. Ini adalah rumahmu, kami adalah keluargamu. Anak. Makan malam. Lanjutkan, kalian lanjutkan. Sepertinya aku akan segera punya cucu. Tidak bisa. Malam ini aku harus memberi mereka dorongan. Ibu, ini masakan apa? Telur orak-arik kucai, kerang kukus, ayam betina rebus dengan goji berry, domba rebus dengan jamur, nak, ibu di pasar. Membeli yang terbesar. Ibu. Aku baru 27. Kamu tahu apa? Wanita 30 adalah bunga, pria 30 adalah ampas tahu, apalagi. Kamu lebih tua 2 tahun dari si Kiao, kalau tidak segera diisi. Kalau sudah habis, terlambat. Apalagi si Kiao cantik dan pintar. Pasti banyak pria yang mengejarnya. Kamu harus meningkatkan daya saingmu. Kamu tersenyum. Jangan sia-siakan niat baik ibu. Tuan ampas tahu. HM, kamu tunggu saja. Si Kiao, kamu juga makan. Kamu ngapain? Ibu sudah seaktif ini, kalau kita tidak melakukan sesuatu. Apakah kita tidak bersalah padanya? Jangan mencari-cari alasan ya. Kiao, kamu bisa mencobanya. Apakah aku mencari-cari alasan? Makananmu ini cukup efektif. Bagaimana menurutmu? Membuatku makan begitu banyak. Tidak benar, kita sudah menikah, tidak ada salahnya melihat. Lap air liurmu. Lucy Bei, aku sama sekali tidak mengeluarkan air liur. Tidak apa-apa. Lihatlah dengan berani, semuanya milikmu.
Kiao Kiao. Kenapa datang ke sini? Ini adalah properti yang didanai oleh grup Chen Bei. Lokasinya yang terbaik di kota. Karena kita sudah menjadi satu keluarga. Dan kamu serta ibu sangat baik padaku, tentu harus ada jaminan. Aku masih punya uang sisa, cukup untuk membeli satu rumah. Nanti kita bisa ajak ibu ke kota. Tapi, ini cukup mahal. Untuk keluarga kita, seberapapun mahalnya, itu sepadan. Ayo, Nona, silakan lihat, apakah ada tipe yang Anda suka? rumah dengan lokasi terbaik di sini, yang mana? Itu adalah rumah terbaik kami, lantai atas dengan balkon besar. Lokasinya dikelilingi 3 sisi gunung dan 1 sisi air. Baik dari segi tipe rumah maupun feng shui, semuanya top. Itu saja? Bisakah dicicil? Tentu saja. Kiao Kiao sebenarnya kita. Aku tahu. Kamu merasa ini terlalu mahal. Warisan nenekku cukup untuk membeli satu rumah. Yang utama, rumah grup Chen Bei memerlukan kualifikasi pembelian. Oh, bukan berarti statusmu sebagai petani tidak baik. Lagi pula, kakek pekerja adalah yang paling mulia. Kebetulan sekali, kakak dan kakak ipar juga datang membeli rumah. Benar-benar hari ini tidak melihat kalender. Ayo kita pergi. Kakak, kamu juga ingin membeli rumah terbaik itu? Sayanya hanya tersisa 1. Segera transaksi, bayar tunai. Baik, bos. Padahal kita yang datang lebih dulu. Kakak, kamu juga harus memahami pekerjaan mereka. Lagi pula, mana bisa cicilan menandingi tunai? Liu. Asisten Lee, kebetulan sekali ya. Sudah lama ingin mengunjungi grup Chen Bei. Sayangnya, belum ada kesempatan. Dikasih kesempatan juga nggak bisa. Asisten Lee, apa yang Anda katakan? Tidak APA. Bosku, ini kartu Anda? Sistem transaksi kami error, transaksi ini tidak bisa dilanjutkan. Kartunya dikembalikan ya. Bagaimana kalau kita perbaiki sistem transaksinya dengan biaya penuh? Sambang APA, kamu juga nggak bisa belikan? Ayo pergi. Walaupun saya nggak bisa beli rumah, tapi saya senang. Ayo pergi. Tunggu dulu, Nona Si. Anda tertarik dengan unit terbaik kami ya? Bagus sekali, rumah ini bisa kami berikan diskon 50%. Diskon 50%? Bukannya sistem pembayaran kalian rusak? Bisa tinggal dulu, transaksinya nanti saja. Tunggu sistemnya pulih baru transaksi. Pakai dulu bayar belakangan, sekarang beli rumah bisa begitu ya? Perkembangan ekonomi terlalu cepat ya? Mungkin negara baru keluarkan kebijakan baru. Boss, saya pinter kan? Wah, kamu pintar sekali. Kamu bahkan menciptakan model ekonomi baru. Untungnya Kiao Kiao tidak berpikir macam-macam. Uangnya dipotong dari gaji kamu ya? Senang sekali. Ini kan 10 juta, Wen bahagia saja butuh 3 bulan untuk menabung. Kalau dipikir-pikir memang banyak ya. Kamu pikir asisten itu punya kekuasaan sebesar itu? Diskon 50% loh. Itu kan lebih dari 10 juta uang tunai. Kamu pikir dia nggak mungkin direktur Chen Bei kan? Turun ke lapangan untuk merasakan kehidupan nyata. Lalu kembali untuk merombak perusahaan. Nah. Lihat, saya mirip direktur Chen Bei enggak? Makan aja kamu. Ya. Belakangan ini urusan perusahaan membuat ayah repot ya. Kenapa saham perusahaan bisa tiba-tiba turun ya? Jangan-jangan ITUSI orang kaya Kampang yang lain-lain. Kalau mau membuat saham si grup gempa, butuh 10 miliar. Dia kan cuma punya kebun, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Saya sudah menyuruh orang memeriksa, kali ini benar-benar kebetulan. Ayah, hari ini saya di tempat penjualan rumah. Lihat kakak dan pria itu, kakak langsung membelikannya unit terbaik, beberapa puluh juta loh. Benarkah? Sangga. Ya, aku melihatnya sendiri.
Kamu bilang nenek sebenarnya meninggalkan berapa banyak uang untuk kakak. Buat dia menghambur-hamburkannya. Uang sebanyak ini tidak tahu membantu keluarga. Membuatmu bekerja keras seperti ini. Benar-benar tidak tahu aturan. Ah. Kamu yang paling membuatku tenang. Momo, kamu bisa tanya Gu Mingshen tidak? Lihat dia mau bantu keluarga si melewati kesulitan ini tidak? Aku dan keluarga Gu belum menikah. Tiba-tiba minta keluarga Gu mengeluarkan uang sebanyak ini. Kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Kaku. Kamu tahu kondisi keluarga kami, aku. Simo, aku kasih tahu kejadian di kantor penjualan waktu itu. Kamu membuatku kehilangan muka besar, aku belum menghitung denganmu. Aku mana tahu, dia kebetulan juga ada di sana. Kaku. Keluarga kita punya hubungan pernikahan. Membantu aku, sama saja membantu dirimu sendiri. Kamu tidak akan tega melihat aku mati, kan? Baiklah. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Benarkah, Gu Mingshen benar bilang begitu? Kak Gu bilang, asalkan si Kiao, bawa SI Kempangan ITU datang minta maaf. Dia akan bantu keluarga si. Bagus, bagus, tetap Momo yang punya prestasi. Ya, ini baru anak perempuan keluarga si. Bisa tanggung jawab dan pintar, tidak seperti si mata putih itu. Kamu yang Kiao selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar sia-sia Kiao. Baik, sekarang aku akan telepon si Kiao. Suruh dia segera kembali. Halo si Kiao, segera bawa si kampungan itu kembali. Si Kempangan ITU mana? Aku tidak suruh dia datang, lagi pula, aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Cari aku ada apa? Cepat bawa si kampungan itu. Minta maaf ke Gu Mingshen. Minta maaf. Aku. Kalian di kantor penjualan membuat Gu Mingshen kehilangan muka. Dia cuma minta kamu minta maaf, urusan ini selesai. Kamu masih mau apa lagi? Padahal dia punya perjanjian nikah denganku. Tapi malah naik ke tempat tidur Simo. Kalau minta maaf juga seharusnya dia yang minta maaf ke aku. Jangan asal tuduh, aku masih punya rekaman kalian berdua di HP. Video di kasur, mau lihat? Sudah cukup. Entah kamu minta maaf ke Gu Mingshen. Atau Sarakan Warizan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Entah kamu minta maaf ke Gu Mingshen. Atau Sarakan Warizan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bahkan kucing atau anjing kecil sekalipun. Setelah 20 tahun, pasti ada rasa sayang, kan? Bajingan, binatang, orang jahat. Si Kiao. Kamu tidak punya ayah dan ibu lagi. Kiao Kiao. Lu Zibei. Bisa berdiri? Iya. Gimana kamu bisa nemuin aku? Aku dengar kamu telepon sama keluarga si siang tadi. Lalu aku cari sepanjang jalan. Bodoh. Kenapa kamu tidak telepon aku? Entah siapa. HP-nya mati. Lu Zibei. Jangan marah sama aku dong. Aku sudah sangat sedih. Mereka semua menindas aku. Siapa? Keluarga si? Mereka mengancamku, menindasku. Mereka mau aku suruh kamu minta maaf. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Jangan takut, aku akan melindungimu. Kiao Kiao, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena kamu orang yang baik. Kamu juga orang yang baik. Sepertinya pelajaran buat keluarga si masih kurang. Kiao, kamu sudah bangun, ayo makan. Ini bisa bantu meredakan mabuk. Iya, Masih ingat apa yang kamu bilang semalam? semalam.
Semalam aku sangat kesal sama keluarga Si. Lucy Day, ajarin aku bisnis dong. Aku tidak mau lagi mereka seenaknya menginjak-injak aku. Kiao, bisnis itu susah loh. Urusan ini, serahkan saja ke Zhibei. Kamu di rumah nikmati uang dan hidup enak, kan lebih baik. Aku tidak mau lagi jadi parasit yang hanya menghabiskan warisan. Aku mau belajar membekali diri. Kamu serius? Tentu saja aku serius, aku sudah memikirkannya. Aku mau bisnis perhiasan, dulu nenek juga pernah. Dia membawa saya kemana-mana untuk bisnis perhiasan. Saya percaya diri. Bisa, kebetulan saya kenal beberapa teman yang bergerak di bidang perhiasan. Besok saya perkenalkan. Lucy Bei, kamu memang hebat. Bagaimana kamu bisa kenal orang yang bergerak di bisnis perhiasan? Saya tidak sehebat kamu. Santai saja, santai. Semua ada pertama kalinya, mitra bisnis tidak akan memakanmu. Kalau tidak berhasil, hanya rugi uang makan, kalau berhasil, untung besar. Sudah siap? Ya, Sini. Sudah lama mendengar nama Bos Si. halo semuanya, duduk, silakan duduk. Kenapa kamu sudah duduk, tamu belum duduk? Sudah duduk. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Kedepannya masih perlu bantuan kalian semua. Saya minum dulu gelas ini. Istri tidak bisa minum alkohol, gelas ini saya minumkan untuknya. Kita juga minum. Bos Si terlalu sopan. Bisa berbisnis dengan Bos Si. Saya sangat yakin, kerjasama ini pasti saya ikuti. Iya, sekarang industri perhiasan sedang bagus. Bos Si bisa membawa kita ikut merasakan keuntungan. Itu yang terbaik, tapi kalau bicara investasi, masih Chen Bei Teknologi yang paling hebat, katanya. Mereka paling dermawan dalam investasi ke usaha kecil dan menengah. Mbak, biarkan saya masuk dong. Benar-benar tidak bisa. Tunggu. Kalian berdua mau apa ke sini? Saya ke Chen Bei untuk berbisnis. Kamu? Berbisnis? Untuk tidak minta maaf ke saya, sampai cara yang tidak masuk akal ini. Bisa kamu pikirkan, saya beritahu kamu. Chen Bei tidak akan membuang waktu 1 menit pun untuk sampah kecil seperti kamu. Jangan mempermalukan diri. Kamu, Bisnis Chen Bei tidak akan dilakukan dengan keluarga Gu. Keluar. Tidak mau berbisnis dengan saya, apa mungkin? Dengan pedagang buah kecil seperti kamu? Bos SI. Li Si, saya Bos Si. Lama tidak berjumpa, silakan naik ke atas. Tunggu dulu, asisten Li. Saya yang datang lebih dulu, bukankah seharusnya? Saya yang harus ditemui lebih dulu? Maaf ya, Gu Mingshen. Bos kami tidak peduli dengan aturan. kamu baik-baik saja? Bos Si, silakan ke sini. Hem. Orang yang sombong. Tunggu sampai saya bertemu Presiden Chen Bei. Saya pasti akan melaporkanmu. Maaf ya, Bos Si. Presiden kami sedang dinas luar, tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi, saya yang akan menemani Anda. Apa yang Anda bicarakan? Chen Bei Tech bersedia menemui saya. Saya sudah sangat bersyukur, saya tahu proyek ini kecil bagi perusahaan Anda, tapi tenang. Saya pasti akan berusaha keras untuk menyelesaikannya dengan baik. Tidak apa-apa, proyek Anda pasti akan menjadi proyek utama perusahaan kami di paruh kedua tahun ini. Tenang, Chen Bei Tech pasti akan mendukung Anda sepenuhnya. Tahu. Silakan lihat. Tidak menyangka bisa selesai dengan mudah dan lancar seperti ini. Mungkin, belakangan ini Chen Bei Tech sedang mengembangkan industri perhiasan. Saya akan keluar sebentar. Bos Lu, mengapa Anda tidak memberitahu istri Anda identitas asli Anda?
Saya bisa melindunginya sementara. Tapi bagaimana jika saya tidak ada? Lebih baik dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, kebetulan. Dia ingin belajar berbisnis. Saya akan membantunya. Bagaimana jika istri Anda tahu, semua ini adalah operasi terselubung Anda? Chen Mera, Saya hanya memperkenalkannya pada mitra bisnis saja. Kesuksesannya tetap bergantung pada dirinya sendiri. Mengapa saya membicarakan ini? Saya akan pergi memasak untuknya. Orang di bawah, kamu tahu bagaimana menanganinya, kan? pasti akan menyelesaikan tugas. Waktunya kembali untuk memasak untuk Kiao Kiao. Chen Bei Tech, lebih baik jadi kantin Chen Bei. Tuan. Tuan, bangun. Kami akan pulang. Kenapa sudah larut? Di mana presiden Anda? Presdir sudah pulang kerja. Sudah pulang, saya sudah menunggu sepanjang sore. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? S.I. Chiao, Anda maksud bos si? Bos si sudah pergi setelah menandatangani kontrak. Kontrak ditandatangani, dia berhasil. Saya bilang bagaimana kalian bekerja, saya mencari presdir kalian. Ada proyek besar yang mau dibahas, kalian biarkan saya menunggu sepanjang sore. Maaf, Anda tidak ada dalam daftar perjalanan bos kami. Anda. Baik. Kalian hebat. Chen Bei kalian luar biasa. Anda pelan-pelan. Bosi, hanya ini untuk hari ini. Ya, taruh di sini. Tunggu. Kalung ini dari mana? Ini baru saja dikirim. Ada apa, Bosi? Nenek, kenapa saya selalu merasa ayah dan ibu tidak menyukai saya? Tapi saya baca di buku. Bukankah seharusnya orang tua paling menyayangi anaknya? Sayang. Itu karena ayah dan ibumu melakukan kesalahan. Jadi mereka tidak berani mencintaimu. Tapi apapun yang mereka lakukan, saya bisa memaafkan. Tidak, kamu tidak perlu memaafkan mereka. NAK. Ketika kamu sudah besar nanti, kamu akan tahu segalanya. Pada saat itu, kamu harus mengikuti hatimu. Kamu ingin memaafkan siapapun yang kamu mau. Jika kamu bosan, kamu bisa pergi berkeliling dunia. Tenang. Nenek akan selalu mendukungmu, nak. Berhenti. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Ini bukan rumahmu, kamu juga bukan anak kandungku. Kamu tidak berhak ikut campur. Walaupun saya bukan anak kandungmu. Tapi kamu adalah anak kandung nenek. Bagaimana bisa kamu menjual warisannya untuk uang? Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang ibu? Kamu pikir ibu tidak sakit hati? Dia melakukan semua ini untuk keluarga. Kalau bukan karena kamu membuat Gumingshan marah, dia tidak mau membantu kita tidak akan sampai seperti ini. Baiklah, orang jahat yang duluan mengadu ya. Kalian biasanya makan enak minum enak, sekarang nggak punya uang. Nggak mikir untuk berhemat, malah mau pakai barang peninggalan keluarga untuk menutup lubang ini. Si Jia sampai begini, pantas saja. Kamu punya uang, ya kamu aja yang beli barangnya di lelang. Kamu, Jangan-jangan cuma bisa ngomong doang, gak mau keluar uang sedikit pun. Kakak, kalau gak punya kemampuan, jangan sok jago. aku pasti akan beli barangnya, nggak usah kamu khawatir. Dapat uang dari mana? Jangan-jangan dari jual buah suamimu. Si Diap Sendai Debang. Nggak usah ikut campur. Xiao Bei. Kamu bertengkar sama Kiao Kiao ya? Enggak kok. Kenapa dia pulang setengah hari, murung terus? Jangan-jangan dia diganggu orang? Kamu masak dulu.
Kiao, ada apa? Gak bisa, kalau aku bilang. eBay pasti akan bantu keluarin uang. Lelang bukan jumlah kecil, walaupun keluarga lu kaya. Tapi cuma di desa ini, jangan sampai merepotkan mereka. Kamu jawab dulu. S.I. Chiao. Selamat ya, dengar-dengar studio kamu baru berdiri. Mau bilang apa? Ya ada. Cuma akhir-akhir ini, pemeriksaan keamanan kebakaran ketat. Aku cuma gak tahu, tempat kecilmu yang puluhan meter itu. Tahan gak ya diperiksa? Gu Mingshen, kamu gila ya? Studio aku gak ada masalah kok. Oh ya? Mau coba? Mau ngapain? Aku cuma mau kamu minta maaf baik-baik. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku. Pasti Simo kasih tahu dia, aku butuh uang. Sengaja bikin masalah sekarang. Ada apa? Gu Mingshen si jahat ini. Dia melaporkan aku ke pemadam kebakaran. Walaupun studio aku sudah lolos pemeriksaan kebakaran. Tapi gak tahan kalau pemadam kebakaran datang terus-terusan. Si pengecut ini. Tenang, pasti gak apa-apa. Iya, halo. Bos si halo, saya Lisi. Saya dengar ada yang melaporkan masalah kebakaran di studio Anda dengan niat jahat. Kami sangat serius menangani hal ini dan sudah mengirim orang untuk menanganinya. Anda tahu semuanya, tenang saja, masalah kebakaran di studio kami. Sudah diarahkan oleh profesional. Bos si jangan khawatir, setelah investigasi kami menemukan bahwa ini adalah fitnah dari kompetitor. Surat pengacara sudah kami kirim, tenang saja. Kerjasama kita pasti akan berjalan lancar. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Kiao, masalah kebakaran itu. Masalah kebakaran sudah selesai, tidak menyangka sebelumnya. Saya hanya bilang ke Lisi. Dia langsung membantu mengirim surat pengacara. Lisi, HM. Suatu saat kita harus traktir dia makan. dia tidak perlu makan. HM. Maksud saya akan temani kamu, perut saya juga lapar. Kita harus berterima kasih padanya, baiklah. Oh iya, beberapa hari lagi ada lelang. Temani saya pergi ya. Baiklah, kamu mau beli apa? Saya yang belikan. Tidak perlu, saya sudah hitung, setelah masalah kebakaran selesai. Dana liquid yang saya pegang masih cukup, pasti cukup untuk lelang. Kalung emas berhiaskan batu giok kaisar, bisa dibandingkan dengan yang dilelang di Sufubei awal tahun ini. Harga mulai 50 juta. Itu dia. 60 juta. Kenapa dia di sini? 65 juta. Dia menaikkan harga saya, tapi saya hanya punya 80 juta. Tenang saja lelang, saya punya uang. 70 juta. Kamu. 100 juta. Seratus 50 juta. 300 juta. Kamu tahu apa artinya 300 juta? Kamu jual saya. Lihat saya beli 300 juta. 350 juta. Laku. Kamu, jangan lelang lagi, nanti kita semua tinggal di bawah jembatan. Kerja ilegal untuk bayar utang. 350 juta sekali, masih ada yang mau menawar? 350 juta dua kali. Itu saya tidak punya. 350 juta ketiga, terjual. Selamat kepada tuan ini. Tuan, mau bayar pakai kartu atau cek? Sebenarnya, Tuan, apakah ini ingin dibatalkan? Gu, cepat bayar. Bukannya kamu bilang si Kiao pasti akan menaikkan harga? Saya habiskan 3,5 miliar untuk membeli kalung jelek ini.
Halo. Kalung ini saya ambil. Bayar aku. Kenapa tiba-tiba ngomong ngawur? Itu dia demam. Maaf ya, kami tidak jadi beli. Kalung ini sangat penting bagimu. Kalau nenek tahu, kita bakal kelaparan. Demi membeli kalung ini, dia pasti marah sampai bangkit dari kubur. Tidak akan. Bayar aku. Terima kasih atas kembaliannya, Tuan. Baiklah, sekarang kembali ke pemiliknya, pulanglah. S.I. Chiao. Saya bilang kenapa kamu cepat-cepat membatalkan pertunangan. Ternyata kamu mencari yang lebih tinggi. Saya benar-benar meremehkannya, ternyata dia bisa menghasilkan banyak uang dengan kebun buah. Saya kira kamu wanita yang sangat suci, ternyata. Seorang kaya baru bisa membuatmu tergila-gila. Bu Minchen, kamu gila ya? Hatinya gelap, tidak suka melihat orang lain bahagia. Setiap uang yang kami dapat di Lucy Day adalah hasil kerja keras. Tolong hormati kami. Wah. Begitu membelanya, mungkin. Sudah lama berhubungan, ya? Pembatalan pertunangan ini cocok untukmu, ranjangnya. Mungkin sudah kamu rusak. Jaga mulutmu. Kenapa sampai main tangan? Sungguh tidak beradab. S.I. Chiao. Cepat minta maaf ke Gu. Pria seperti dia, orang buta pun bisa melihat. Dia hanya ingin mencari istri kaya. Bahkan jika anak perempuan si adalah anjing, dia akan menikahinya. Hanya kamu yang menganggapnya berharga, tergila-gila padanya. Si Kiao, kamu cuma iri padaku. Status bangsawan kurampas, bahkan mantan pacar ganteng kaya. Juga kurampas, kamu pasti tidak seimbang hatinya. Ah, kekanak-kanakan. Kenapa itu ada padamu? Ini surat dari nenek. Kenapa ada padamu? Siapa bilang itu milikmu, ada namamu tidak? Ini adalah surat dari nenek untuk cucunya. Sekarang, saya adalah cucunya. Kamu. Ambil saja amplop tua ini kalau kamu suka. Suratnya mana? Suratnya di mana? Minggir. Si Kiao, lihat dirimu sekarang. Apa bedanya dengan wanita kasar? Nyonya saya. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Biar ku katakan, surat ini adalah surat yang nenek titipkan kepada pastor tua. Untuk dibacakan di pernikahan cucunya. Kebetulan, aku dan kakakku akan menikah. Jadi secara alami, kami mengundang pastor tua kembali. Surat ini akan dibacakan secara terbuka di hari pernikahan kami. Ah, berkat surat ini, kami tak perlu repot menulis ucapan selamat. Nenek, kamu sedang menulis apa? Sayang, apa yang nenek tulis, kamu belum bisa mengerti sekarang. Tunggu sampai kamu besar, kamu akan mengerti semuanya. Nenek sayang kamu. Sudah waktunya untuk membuat keluarga si diam selamanya. Tuan, ada tamu yang datang. Hari ini adalah pernikahan Momo, tidak menerima tamu. Tapi, dia bilang dia bermarga Lu. Lu, bos dari Cimbetek. Kamu. Kamu memang datang. Suratnya mana? Kakakmu ini masih adikmu, dan pernikahan mantan pacarmu. Tidak membawa hadiah, bahkan tidak mengucapkan selamat. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Simo, surat ini sebenarnya milik siapa? Kita berdua tahu jawabannya. Menggunakan surat curian sebagai ucapan selamatmu, masih berharap bahagia? Siapa sebenarnya pencuri yang mencuri 23 tahun hidupku? Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu?
Apa yang harus kulakukan untuk memberikannya padaku? Mau suratnya? Baiklah, pada akhirnya keluarga Si menjadi seperti ini karena kamu. Asal kamu bisa membantu aku menyelesaikan satu bisnis. Untuk menutupi kerugian keluarga Si, aku akan mengembalikan surat itu padamu. Sesederhana itu. Ya. Boss Lu. Aku lebih terbiasa dipanggil orang kaya baru. Setelah saham keluarga Si jatuh, kamu menyelidikiku. Tapi tidak menemukan apa-apa. Benar kan? Identitas seperti Bos Lu, mana mungkin orang kecil sepertiku bisa menyelidikinya dengan jelas. Jadi anggap saja ini semua salah paham. Aku hanya orang kaya baru. Kamu membiarkan keluarga Si terus-menerus menghina si Kiao. Bos Lu, saya tidak tahu. Saya tidak ikut campur urusan wanita, tunggu Momo kembali. Saya pasti akan menghukumnya, memberikan penjelasan pada Anda. Bagaimana Anda tahu yang saya maksud adalah Simo? Bos Lu, tidak baik, istri Anda. Tuan Qian, terima kasih banyak sudah datang ke pernikahan saya. Sama-sama, sama-sama. Perkenalkan, ini kakak saya Si Chow. Kakak saya juga orang yang malang, keluarga kami seperti ini. Setidaknya saya masih bisa mengandalkan keluarga Gu, kasihan kakak saya. Saya tidak akan membicarakan bisnis ini, pamit. Simo, apa maksudnya ini? Tuan Qian. Kakak. Tuan Qian, kakak saya mudah malu. Asalkan Tuan Qian memberikan uang yang cukup, pasti kakak akan patuh. Kita semua pedagang di kota, saya membantu keluarga Si. Juga wajar saja. Si Kiao, cepat temani Tuan Qian minum. Si Kiao, kamu gila ya, berani memukul saya. Kamu ingin saya menghancurkan surat itu ya? Kamu malah merobek surat itu. Saya sangat ingin tahu apa yang nenek ingin sampaikan pada saya. Tapi jika harus mengorbankan harga diri saya yakin nenek juga tidak mau. Jangan sok suci di sini. Berhenti. Ayah, lihat dia datang mengacau pernikahan saya. Merusak upacara penting saya. Saya tidak akan berhenti sampai dia. Ayah harus membela saya. Ayah, menyeret saya. Suruh dia menyerahkan warisan. Lalu usir dia kembali ke desa. Siang memberi makan babi. Malam melayani lelaki liar. Jadi gadis desa seumur hidup. Ayah. Semua ini karena saya memanjakanmu, benar-benar tidak tahu aturan, mulut tidak terkendali. Cepat minta maaf pada si Kiao. Ayah, saya anak kendangmu. Dia merusak hari penting saya. Kamu malah memukul saya. Apa yang kamu lakukan saya sudah dengar, termasuk pesta pernikahan ini. Jika kamu tidak menggantikan pasar, apakah dia kentong? Ayah, bukankah kamu bilang dia hanya anak liar yang diambil? Dia menguasai hidup saya selama ini. Saya minta sedikit bangga. Kenapa? Diam. Si Kiao, Momo masih muda. Saya minta maaf tanya, jangan dime bil hari. Bisakah kamu bicara dengan Bos Lu? Biarkan dia melihat kesalahan kesal kita dan membiarkan keluarga Si pergi. Boss Lu APA Boss Lu. Kiao Kiao. Siapa yang mukul ini? Bos Lu, tenang saja, saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Biarkan dia tidak lagi membuat masalah. Ini adalah Bos Lu dari Chenbei Tech, sangat muda ya. Ini adalah perusahaan Fortune 500 yang paling rendah hati. Konon didukung oleh negara. Jadi Bos Lu jarang muncul. Lu Zhibei adalah Bos Lu dari Chenbei Tech. Mari kita pergi. Bos Lu. Perawatan Gumingshen sebelumnya. Saya seingat. Bos Lu, sebelumnya semuanya salah paham. Sebelumnya benar-benar tidak tahu, Anda melupakan kesalahan kecil kami. Kalau begitu jangan dilupakan. Lu Zibei, Anda benar-benar Bos Lu dari Chenbei Tech? Tentu saja.
Bukan, yang baru saja dikatakan itu semua pemain figuran. Dibayar 50 sehari. Katanya, mereka semua percaya, aktingnya sangat bagus. Seperti akting Anda, tidak masuk ke dunia hiburan dalam negeri, sungguh disayangkan. Dan para pemain figuran itu juga hebat, uangnya tidak sia-sia. Anda tidak melihat wajah Gu Mingshen. Lebih putih dari tembok, hari ini sangat puas. Drama ini dibuat sangat lengkap ya. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Selamat sore, Nyonya Presiden. Bos Lu, Nyonya, selamat sore. Jadi, saya membeli rumah Anda dan memberikannya kepada Anda. Kembali ke pemilik aslinya. Semuanya Anda yang membeli. Keluarga Si mulai beberapa tahun lalu, mencuri tangan nenek Anda untuk dijual. Saya mengumpulkan semuanya, membeli semuanya. Baik-baik, Bos Lu menyembunyikan dengan sangat dalam. Saya tidak bermaksud menyembunyikan dari Anda. Kenapa Anda tidak bilang kalau Anda adalah Presiden Chen Bei? Anda bertanya. Begini, grup Chen Bei membutuhkan laboratorium yang besar. Dibangun di desa adalah yang paling cocok, dan ibu juga sangat menyukainya. Hidup di desa, akhirnya menetap di sana, kalau Anda marah. Pukul saya saja, jangan marah sendiri. Saya mana berani marah pada Bos Lu. Saat Anda membeli kalung ini, menghabiskan lebih dari 300 juta, berapa yang Anda habiskan untuk membeli ini kembali? Tidak banyak. Bilang, 10 miliar. 10 miliar sebanyak itu. Kiau-kiau. Kamu bangun, gimana rasanya? Siapa kamu? Kamu bilang apa? Aku. Tunggu sebentar ya, aku cari dokter. Bohong, kamu bohong sekali, aku juga bohong sekali. Kita seri. Gimana kalau otaknya rusak? Paling-paling aku kiao kamu seumur hidup. Apa takut sampai tangan gemetar? Dokter bilang, pingsan kali ini karena kurang vitamin. Tebakanku benar. Jeruknya lumayan manis. Tolong, kenapa sudah menikah lama, tapi wajahnya masih aja nggak tahan? Dokter bilang sudah kasih beberapa vitamin, kamu istirahat yang baik. Aku ambil. Iya. Halo, Kak Kiao, studio ada masalah, kamu cepat datang. Apa? Kamu jangan panik dulu, aku segera datang. Kembalikan uang. Semuanya tenang dulu. Semuanya tenang, ada apa kita bicara baik-baik? Nggak ada yang perlu dibicarakan denganmu, kalian jual barang palsu. Menipu uang rakyat, hari ini kami bertindak untuk keadilan, kembalikan uang. Semuanya dengar, setiap perhiasan yang kami jual di studio ini ada sertifikat negara. Siapa tahu sertifikatmu asli atau enggak, cuma menipu kita yang nggak ngerti. Kalung ini, aku beli pakai uang tabungan, kamu malah kasih aku kaca pecah, kamu mau kita. Gimana hidup? Tante, kalung ini bukan dari sini. Kamu malah nggak mengaku. Kalian makan darah orang, mau nyawa kita. Ayo kita bongkar perusahaannya, ayo. Semuanya tenang. Kamu nggak apa-apa? Semuanya, saya penanggung jawab grup Gu. Saya bersedia manajemen studio ini, saya Shemin. Tidak ada barang palsu yang menipu kalian, jika ada yang melanggar. Grup Gu saya, bersedia bertanggung jawab penuh. Saya lihat kamu di video. Keluarga Gu juga keluarga besar. Nggak mungkin menipu, hari ini ada kata-katamu di sini. Saya tenang, kita pergi. Kenapa kamu ada di sini? Aku cuma lewat dan ingin mampir. Rumah dan kantormu tidak ada di sini. Sebenarnya, kenapa kamu ada di sini? Tetap saja aku tidak bisa membohongimu. Sebenarnya, aku sengaja datang untuk menemuimu.
Ini punyamu kan? Ini punya nenek. Sebenarnya, yang dirobek Simo itu cuma replika. Yang ini asli, kalau saja tidak ada kesalahpahaman di tengah-tengah. Sebenarnya, kita seharusnya mendengarkan pastor membacakan surat ini. Gu Mingxian, tidak ada kesalahpahaman antara kita. Jelas-jelas kamu yang mengkhianati. Xiao Xiao, lihatlah, aku sudah mengantarkan surat untukmu. Bisakah kamu? Jangan bicara seperti itu padaku. Lepaskan aku. Kiao Kiao, Kenapa kamu datang? aku dengar perusahaanmu ada masalah. Kenapa bos gua ada di sini? Kalau bos lu sudah datang, aku pergi dulu ya. Oh ya, Xiao Xiao. Senang kamu masih mau bicara denganku. Kalau ada kebutuhan, hubungi aku kapan saja. Tidak perlu, Kiao Kiao adalah istriku. Aku akan memenuhi semua kebutuhannya. Lu Jibei, aku tidak percaya kamu. Akan mentolerir wanita yang tidak setia. Lu Zibei, kamu marah, ya? Tidak, Bohong, ekspresimu jelas marah. kamu tahu aku akan marah. Kenapa kamu menemui Gu Mingxian? Jangan marah, kamu tahu aku juga tidak ingin menemuinya. Lalu kenapa dia memelukmu dan bilang, kalau ada masalah, telepon dia? Siapa tahu dia tiba-tiba muncul di sana, dan tiba-tiba ada sekelompok orang yang membuat keributan di studio. Dia kebetulan muncul di sini, siapa yang percaya? Lu Zibei, kamu tidak percaya padaku. Kamu terus bilang padaku untuk tidak marah. Kamu tidak memberi kesempatan untuk bicara. Kamu. Kiao Kiao, Lu Zibei, brengsek, jangan sentuh aku. sudah tua-tua begini, kenapa kamu malu-malu? Aku cuma tadi. Kamu, Ada apa? bukan kamu, perutku sakit. Maaf aku. Masalah perusahaanmu. Dan masalah Gu Mingxian, serahkan saja padaku. Aku yang ngurusnya. Sungguh, Tentu saja, kamu istriku, kalau bukan aku siapa lagi? Kiao Kiao, kenapa wajahmu terlihat buruk sekali? Ada yang tidak enak badan? kamu datang buat apa? Aku agak khawatir sama kamu karena kejadian sebelumnya. Jadi sengaja datang untuk melihat apakah mereka masih datang membuat masalah. Ada apa, bos Gu? Begitu khawatir sama aku. Lagi pula kita punya hubungan sebelumnya. Oh iya, kejadian yang lalu. Bos lu tidak salah paham kan? Aku bisa jelaskan langsung. Kenapa dulu tidak pernah sadar, dia punya bakat menyeduh teh. Aroma teh ini hampir melampaui langit, bos Gu. Kamu berkali-kali datang mencariku, orang di rumahmu. Tidak marah, Kiao Kiao, sebenarnya setelah melalui banyak hal. Sekarang aku baru benar-benar mengerti apa yang aku inginkan. Latar belakang keluarga, itu semua bukan yang aku inginkan. Xiao Xiao. Kita rujuk lagi ya? Gu Mingxian, kamu benar-benar menjijikan. Aku yang gila atau kamu yang gila? Sekarang hidupku baik-baik saja. Kenapa aku harus kembali bersamamu dan menderita? Xiao Xiao. Xiao Li, antar kamu. Kamu kenapa? Bukannya kamu bilang, si Kiao masih punya perasaan sama aku? Kenapa aku sudah minta maaf, dia masih keras kepala? Aku juga tidak tahu. Tapi Gu, percayalah padaku. Si Kiao sudah menyukaimu selama ini. Pasti tidak akan mudah menyerah. Semo. Kamu pikir, kamu masih si nona besar keluarga si dulu? Kalau kamu tidak bisa memikirkan cara yang baik, jangan salahkan aku yang mempertimbangkan hubungan kita sebelumnya. Gu. Jangan marah. Aku punya cara. Kalau tidak bisa, kita bisa mulai dari Lu Zibei. Si Kiao adalah orang yang sangat bangga. Begitu menemukan pasangannya sedikit tidak setia, dia pasti akan segera bercerai. Metode kamu sebaiknya berhasil. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa nasib si Xiao begitu baik? Aku tidak rela. Si Kiao, semua milikmu akan kuambil kembali. Kenapa? Flu? Enggak kok. Untuk perjalanan bisnis kali ini, biar Lisi yang menggantikanku. Kamu kan belakangan ini perutnya tidak enak. Ditambah flu, aku jadi lebih khawatir. Tenang, kalau aku tidak enak badan, aku akan ke rumah sakit sendiri.
Bagaimana kalau kamu ikut perjalanan bisnis denganku? Bos Lu, aku masih punya pekerjaan sendiri. Apa Xiao Chenbei teknologi yang hebat ini tidak bisa berbisnis tanpa istrinya? Bahkan tidak bisa bernegosiasi bisnis? Kamu tahu aku tidak tega, tapi masih saja menggoda aku. Lu Zibei, kamu ini anjing ya? Sebelum jejak ini hilang, aku akan kembali. Selama aku tidak ada, kalau kamu tidak enak badan, suruh Lisi mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak akan membawanya dalam perjalanan bisnis kali ini, dia kuberikan untukmu. Aku mengerti. Barang ini benar-benar sehebat itu? Setetes saja, pasti membuat orang terbuai, melayang-layang. Ini adalah jadwal Lucy Bay. Dan kartu kamar hotel yang sama dengannya. Bagus, uangnya akan segera ditransfer ke rekeningmu. Bos Lu, biar aku mengantarmu pulang. Lihat, kamu jalan saja tidak stabil. Kenapa kamu? Pergi. Aduh Bos Lu, doronganmu sakit sekali. Kakiku terkilir. Pergi. Kamu ngapain? Dia masih bisa tetap sadar, tidak bisa kalau dipaksakan. Mungkin akan membuatnya marah, lebih baik ikuti arus saja. Berikan dia satu kebaikan. Bos Lu. Aku hanya ingin membantumu masuk untuk beristirahat. Jangan salah paham, aku tidak berniat melakukan apa-apa. Bos Lu, pelan-pelan. Bos Lu, kamu menyakitiku. Bos Lu, bajumu. Bos Lu, kamu menyakitiku. Bos Lu. Halo. Halo Bos Lu, tidak baik, istri tidak sadarkan diri. Kenapa? Kirimkan alamat rumah sakit, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Cek rekaman CCTV hotel. Saya ingin tahu kenapa Simo muncul di hotel. Dan kebetulan muncul di depan saya. Kiao Kiao. Kiao Kiao, kenapa kamu pingsan? Apa yang tidak enak? Apa kata dokter? Kiao Kiao. Kenapa kamu diam saja? Lucy Bei, kemarin kamu di mana? Kemarin pergi bicara kerjasama, kan sudah saya bilang. Apakah kamu ada sesuatu yang disembunyikan dari saya? Tidak ada. Ada, kemarin malam ketemu Simo. Tapi saya minum banyak, dia yang antar saya ke kamar. Tapi saya jamin, tidak terjadi apa-apa antara saya dan dia. Benar. Saya juga merasa acara kemarin tidak beres. Saya sudah suruh Lisi menyelidiki, kalau ada pertanyaan, langsung tanya Lisi. Kamu sama sekali tidak sembunyikan dari saya? Tidak takut saya cemburu? Kenapa saya harus sembunyikan dari kamu? Karena mungkin takut repot. Takut saya akan terus-terusan mengganggu kamu. Kalau menyembunyikan bisa bikin salah paham, maka saya seharusnya tidak menyembunyikan. Kita adalah pasangan, kita harus jujur satu sama lain. Kemarin malam saya telepon kamu, yang angkat Simo. Saya tahu pasti ada yang tidak beres, Simo. Kenapa tiba-tiba muncul di kamar saya? Tapi kamu tenang saja, pasti tidak terjadi apa-apa antara saya dan dia. Saya tahu, dia sengaja ingin saya dengar. Sengaja. Ya,
Tapi sekarang saya belum tahu alasannya. Gu Mingxian datang cari saya. Simo datang cari kamu. Mereka berdua sebenarnya mau bikin apa? Kiao Kiao, urusan ini biar saya yang urus. Kamu tidak enak badan, biar saya yang tangani. Saya akan secepatnya menyelesaikan mereka berdua. Tidak, saya tidak mau jadi lagi. Anak perempuan yang selalu dilindungi. Saya juga punya orang yang ingin saya lindungi. Kenapa? Kamu tidak enak badan. Seharusnya biar saya yang urus. Karena saya akan jadi ibu. Saya juga harus melindungi orang yang ingin saya lindungi. Apa katamu? Bodoh. Hamil? Sudah 4 minggu. Tapi perut saya sakit. Ini bukan gejala menstruasi? Itu bukan sakit haid, itu pertanda keguguran. Sebagai ibu, kamu harus lebih teliti. Kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Kamu akan menjadi ayah. Ayah Lu, kamu harus merawat aku dan anak kita dengan baik ya. Kiao Kiao. Kalau begitu, aku tidak seharusnya membiarkanmu pergi. Serahkan saja padaku. Aku akan segera menyelesaikan mereka. Lucy Bei, kamu ingin membuat bayi merasa. Aku pengecut? Aku juga ingin melindungi orang yang ingin aku lindungi. Aku bersumpah. Pasti akan mengutamakan kesehatan. Kalau ada sesuatu, kamu harus memberitahuku segera. Kalau begitu, kita sudah mencapai kesepakatan. Bos Liu. Dia bilang dia punya hal penting untuk menemui Anda. Bos Lu, aku punya hal penting untuk memberitahumu. Aku mendengar telepon Gu Mingxian. Dia bilang dia akan menggabungkan beberapa perusahaan untuk melawan Chen Bei. Kenapa kamu memberitahuku ini? Bukankah kamu dan Gu Mingxian suami istri? Aku dan dia sudah memutuskan pertunangan. Aku tahu dulu. Aku melakukan banyak hal bodoh. Sudah merepotkan kamu dan kakak. Aku ingin menebus kesalahan. Oh, aku tahu. Bos Lu, aku benar-benar menyesal. Tolong percayalah padaku. Baik, aku tahu. Ada hal lain? Bos Lu, aku dan Gu Mingxian sudah bertengkar, sekarang bahkan tidak bisa pulang ke Si. Tolong beri aku pekerjaan, bahkan sebagai resepsionis pun tidak apa-apa. Simo tiba-tiba gila dan memprovokasi kita. Mungkin ada rencana baru, lebih baik kita ikuti arus. Berpura-pura tidak akur, lihat apa yang dia inginkan. Bos Lu, Baik. Kalau begitu, tinggal dan kerja di administrasi saja. terima kasih Bos Lu. Tas. Lisi. Buang ini. Cari orang untuk membersihkan kantorku lagi. Ya. Dan cari orang untuk mengawasi Simo dan Gu Mingxian. Jangan biarkan mereka mendekati istri. Mengerti. Kamu seperti pencuri, pulang tidak bersuara. Bau apa ini? Kamu jatuh ke dalam bunga. Ide bagusmu, baunya. Memang, baunya familiar. Seperti parfum yang Simo suka. Senang melihatku kesusahan. Tentu saja, jarang terjadi. Lucy Bei, aku tidak bisa bernapas. Tunggu. Istirahat sebentar. Boleh, besok temani aku ke kantor. Ah, jangan dong. Ide bagusmu, biar aku yang tanggung sendiri. Baiklah. Aku janji. Nah baru dong, Kiao-Kiao yang sabar ya. Aku tahu, aku sudah sampai, tidak melupakanmu. Memang tidak berubah.
Aduh. Lipstik pemberian bos Lu, kenapa rusak? Kakak. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu di sini? Bos Lu menyuruhku tinggal di kantor. Dia tidak bilang sama kakak. Kakak tidak marahkan. Tidak mungkin. Lu Zibei tidak mungkin mengizinkanmu masuk ke kantor. Kamu pergi dari sini. Kakak, jangan kijem padaku. Aku salah dulu. Aku hanya ingin mencari makan. Aku minta maaf tidak boleh. Bos Lu. Jangan salahkan kakak. Kakak hanya tidak suka padaku. Kamu mewakili karyawan Chen Bei. Juga mewakili wajah Chen Bei. Di lantai 1 ada ruang istirahat, kamu bisa bekerja setelah moodmu baik. Terima kasih Bos Lu. Bos Lu, aku dapat kontrak dari Gu. Nanti aku bawa ke atas. Lu Zibei, kenapa kamu begitu? Kakak, jangan difoto. Bos Lu tidak akan kasihan padamu. Sayang, kata-kata tadi itu jahat, jangan dengarkan. Ayah dan ibu hanya akting, sebenarnya hubungan kami baik. Dia masih embrio, seharusnya tidak mengerti. Kamu tidak tahu, bayi yang tumbuh dalam cinta selama kehamilan. Paling cantik. Aku sangat mencintaimu. Sudah. Kamu sudah mengelap selama setengah jam, ayo pergi. Coba cium, masih ada baunya nggak? Kenapa kamu nggak cium sendiri? Aku bilang gak ngaruh, kamu yang menentukan. Baiklah. Nggak ada bau lagi. Jangan buru-buru, aku mau kasih tahu sesuatu yang penting. Simo bilang, dia sudah dapat. Bukti kontrak ini yang keluarga Gu, mau diserahkan ke aku. Benarkah? Cepat temui dia. Mengorbankan suami sendiri. Hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku cuma minta kamu temani dia, ngobrol aja. Jadi semua permintaannya harus aku penuhi, ya? Aku percaya kamu. Pasti bisa jaga diri tetap bersih sambil dapatkan kontraknya. Lihat, kontraknya sudah datang. Bos Lu performanya bagus banget. Boleh dong dapat hadiah? Lu Zibei, posisi ini agak keterlaluan ya. Yang keterlaluan itu kamu. Aku. Bos Lu, buktinya sudah aku bawa. Bos Lu, ini bukti dari Gu Mingshen. Aku susah payah baru bisa dapatkan. Terima kasih. Bos Lu, aku nggak ada jasa, tapi ada usaha, nggak ada apresiasi. Bos Lu. Berhenti. Lihat dulu performamu. Gak apa-apa, kamu ambil bonus 2 bulan di keuangan, keluar dulu. Bos Lu, kamu tahu. Yang aku inginkan bukan ini. Aku demi Chen Bei, sampai bermusuhan dengan keluarga tunanganku. Aku cuma... Jangan gerak. Aku bilang ke keuangan, asuransi dan dana pensiunmu. Naikkan ke level tertinggi, negara adalah sandaran terkuat. Keluar dulu. Enak gak rasanya? Aku cuma mau ingetin, bukan mau coba-coba. Paha kamu enak gak dicubit? Sudah tahu salah, Aku salah. Lu Zibei jangan macam-macam. mereka berhutang padamu. Sudah waktunya dibayar. Simo. Kamu membuatku sulit mencarimu. Kakakku.
Kakak Gu, kenapa kamu datang? Kebetulan aku punya kabar baik untukmu. Benarkah? Bukankah kamu ingin kabur dariku? Mana mungkin, rencananya berjalan lancar. Aku berencana pada hari ulang tahunku, membujuk Lu Zhibei untuk bercerai. Kakak Gu, siapa yang ada di hatiku, kamu pasti tahu. Lebih baik kamu tidak punya niat lain. Kalau tidak, Ada apa? Sudah larut malam, ada apa? Setelah aku tahu latar belakangmu, aku terus membantumu mencari keluargamu. Tak disangka, dalam beberapa dokumen keluarga Gu, aku menemukan kebenaran tahun itu. Keluarga si terlibat dalam perdagangan anak, dan kamu adalah salah satu anak yang diculik saat itu. Jadi, waktu itu bukan karena tidak sengaja tertukar, tapi karena mereka menculik terlalu banyak anak, tanpa sengaja mencampurkan anak mereka sendiri. Benar-benar takdir yang kejam. Aku ingin mereka meminta maaf padaku. Minta maaf secara terbuka. Memberikan penjelasan pada semua keluarga korban. Baik, serahkan padaku, aku yang atur. Jadi, sebelumnya aku juga punya keluarga yang bahagia. Dengan sepasang orang tua yang menyayangiku. Benar kan? Benar. Mereka sangat menyayangimu. Tapi sekarang, semuanya hilang. Aku akan mencintaimu 2 kali lipat. Aku janji. Terakhir kali pergi. Rasanya wajah Lu Zhibei tidak terlihat baik. Apakah aku membuatnya marah? Tapi semuanya berjalan lancar. Nona Semo. Bos Lu menyuruhku memberikan ini padamu. Untukku? Apa isinya? Aku tidak tahu, Bos Lu bilang. Kamu harus membukanya sendiri. Ini. Sudah kubilang Lu Zhibei menyukaiku. Si Qiao juga biasa saja. Akhir pekan ini ulang tahunku, ayo main. Bukankah ini hotel termewah di kota ini? Dan pesta ulang tahun harus dipesan setengah tahun sebelumnya, harganya itu. Simo, kamu kaya ya? Ah tidak. Ini bos Lu yang pesan. Mungkinkah rumor itu benar? Bos kita akan diganti, kemungkinan besar. Bukankah ini sudah masuk ke dalam rumah? Kakak, bos Lu memesan pesta ulang tahun untukku. Kamu harus datang ya. Baik, serahkan padaku, aku akan mengaturnya. Mungkinkah Lu Zhibei ingin di pesta ulang tahun ini? Kakak, kamu juga jangan terlalu sedih. Hasil seperti ini, seharusnya kamu sudah mengantisipasinya, bukan? Ya, hasil seperti ini, seharusnya aku sudah mengantisipasinya. Kakak, kamu cukup sadar diri. Nanti, jangan bertahan dengan bos Lu saja. Selesai. Sepertinya bos Lu sudah membuat pilihan, SST. Bos Lu Eng. Bos Lu, terima kasih bos Lu sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukku. Baik. Bos Lu, aku tidak menyangka. Hanya sekedar bilang ulang tahun, kamu ingat di hati. Aku sangat-sangat terharu. Ketika Lisi memberikan undangan, aku tidak menyangka. Ternyata kamu yang memesankannya untukku. Sangat senang. Kalau begitu, kamu harus mengundang orang tuamu juga. Apa, mau bertemu orang tua? Ya. Baiklah Bos Lu. Ini kan pertama kali kita bertemu orang tua, aku agak gugup. Bos Lu, kamu bagaimana? Tapi tidak apa-apa, orang tuaku baik. Bagaimana kalau kita pilih baju, pakai uang pribadi? Terima kasih Bos Lu.
bodoh, bahkan tidak bisa mempertahankan prianya sendiri. Apa yang bos lu katakan tadi? Kakak sudah dengarkan, aku mau pilih baju dulu. Tidak ada waktu menemani kakak, ini kan pertama kali bertemu orang tua. Harus lebih hati-hati. Baiklah, kamu sebaiknya pilih baju dulu. Lalu tunjukkan ke Lucy Bay. Dengan begitu tidak ada yang menggangguku, aku mau makan hotpot dan minum teh susu. Hah? Kenapa dia sepertinya sama sekali tidak sedih? Aku sudah tidak sabar, akhirnya aku menemukan kesempatan ini. Bisa makan enak sepuasnya. Semuanya ada dalam kendaliku. Setelah aku menikah dengan Lucy Bei, semua di sini akan menjadi milik kita. Maksudmu? Lucy Bei tidak hanya tidak mengejar kita, tapi juga terpesona olehmu? Lucy Bei bahkan menyewa balai perjamuan terbesar di kota ini untuk merayakan ulang tahunku. Dia bahkan mengundang kalian semua. Ini. Mungkin ada tipu muslihat di sini, sebelumnya. Kita sudah punya masalah besar dengan keluarga Lu. Sekarang si Kiao si pembawa sial ini ikut campur. Bagaimana mungkin dia bisa berubah pikiran begitu mudah? Hei, menurutku, Momo kita jauh lebih hebat daripada gadis kecil itu. Lihatlah Momo kita, cantik dan pintar. Wajar saja Lucy Bei berubah hati. Menurutku, kalau kita bisa bersandar pada keluarga Lu yang besar ini, siapa yang berani memperlakukan kita dengan buruk? Ini area terlarang, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Bangsat, bagaimana kau berbicara pada ayahmu? Ayah? Kau pantas menyebut dirimu ayahku? Kau si pengkhianat, aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Kenapa kau merawatku? Bukankah kau sendiri yang tahu jawabannya? Kenapa kau merawatku? Bukankah kau sendiri yang tahu jawabannya? APA maksudnya, masa lalu itu tidak mungkin. Dia baru berusia 3 tahun, belum bisa mengingat. Jaga miladmu. Aku muak melihatmu, cepat keluar dari sini. Sekarang. Kau berteriak apa? Kau pikir Lucy Bei akan membelamu? Sadarlah, jangan sok jadi nyonya Lu. Keturunan orang lain memang tidak jajarkan. Simo, keluarga Si memang banyak. Kau benar-benar yang terbaik. Kenapa kau malah memukul orang? Anak yang tidak terdidik adalah kesalahan ibunya. Kau juga tidak bisa lari. Dan kau yang menggunakan otak di bawah sana. Demi kepentingan pribadi, berapa banyak orang yang terluka? Si Kiao, kamu gila ya? Kamu ngomong sama siapa sih? Lizzie. Orang ini tidak hanya menghina saya, tapi juga memukul saya. APA. Kamu benar-benar memukulnya. Iya. Kalau bos Lu tahu gimana nih? Ini tentang Lizzie. Harus dilaporkan ke bos Lu dengan serius. Hanya bisa begini. Lizzie, apa kamu salah paham? Yang harus pergi itu dia. Kamu lupa ya? Bos Lu waktu itu menyuruh kamu mengirimkan hadiah untuk saya. Undangan dan akta nikah, saya masih bisa bedakan mana yang penting. Anda, berdoalah untuk keberuntungan sendiri. Kamu cari saya ya? Saya bawa sarang burung kelapa untukmu. Kalau gitu saya ambil dulu ya. Berhenti. Saya sudah menampar 3 orang, tangan saya sakit. Lihat, tangan saya merah semua. Mereka sudah berani mengganggu saya. Kalau saya tidak membalas, bukankah itu tidak sopan? Kalau tidak, muka bos Lu yang terhormat mau ditaruh di mana? Dan lagi, makanan pesanan itu belum sempat saya makan. Es krim juga belum dimakan. Sebenarnya saya hanya ingin bilang, malam ini jangan tunggu saya makan. Ternyata istri saya masih sembunyi-sembunyi berkelahi dengan orang. Saya tidak. Kamu salah dengar. Selamat malam, sampai jumpa. Aduh, jangan marah-marah lagi. Saya mau bilang. Saya janji akhir pekan ini semuanya akan selesai. Jangan marah-marah sama orang sembarangan, apalagi sampai memukul. Kalau sampai terluka gimana, ngerti nggak? Kamu tadi mau mencuri makannya.
Kiao Kiao mau mencuri makan. Nanti bayi juga ikut-ikutan jadi nakal. Tapi saya belum sempat makan. Itu juga membuktikan bahwa nasihat saya sebelumnya. Kamu tidak ada yang dengar sama sekali. Saya harus memberikan pelajaran padamu. Tunggu saja. Saya pikir, kamu sudah lama tidak makan. Sengaja saya belikan. Sayang sekali. Ini rasa stroberi, rasa favoritmu. Kasih saya 1 gigit ya. Masih mau berkelahi? Boleh aku coba sedikit? Boleh. Jangan halangi aku dengan sikapmu seperti ini. Hari ini aku akan membuat bosmu memecatmu. Kenapa kamu di sini? Apa yang kalian lakukan ini? Lucy Bei, kamu berani mau memukulku? Aku ini istrimu, kalau mau terus hidup ya jalani, kalau tidak mau ya bercerai. Bos Lu, Lisi tadi berteriak padaku. Sikapnya sangat buruk, pecat dia dong. Lisi adalah karyawan lama. Tidak pantas memecatnya, begini saja. Untuk ulang tahunmu, aku akan siapkan kejutan. Benarkah? Boleh. Selamat ulang tahun. Kakak, di hari yang bahagia ini, temani adik minum 1 gelas dong. Kamu terlihat sangat bangga. Harus diakui, selera kamu dalam memilih pria. Cukup bagus, 1 lebih kaya dari yang lain. Tidak perlu aku repot-repot mencari lagi. Kalau kamu suka, ambil saja, lagi pula. Orang yang tidak setia. Aku tidak mau. Kakak, pernah dengar istilah 039, mulut bebek mati tetap keras 039? Itu adalah keadaanmu sekarang. Momo, banyak tamu di sini, kamu harus menjaga citra tuan rumah. Jangan terlalu serius dengan si gadis kecil itu. Iya, kalau sampai bos Lu melihatnya. Itu tidak baik. Sekarang, mari kita sambut dengan meriah sang bintang hari ini. Nona Simo dan orang tuanya. Ayah, ibu, mari kita pergi. Kalian. Ingat baik-baik hari ini. Momo, ini apa sih? Ini kejutan yang bos Lu siapkan untukku. Wanita itu sudah beberapa kali membuatku marah. Bos Lu Yong Menggeberku. Aku sudah bilang sejak awal, seharusnya anak yang diculik itu tidak ditaruh di rumah. Anak-anak jadi berantakan. Mana pembelinya? Kenapa pembelinya belum bayar? Apa aku tidak salah dengar? Apa tentang penculikan anak? Itu tidak mungkin. Apa yang sedang dibicarakan ini? Momo mana? Momo hilang. Apakah Momo ikut dengan kelompok anak sebelumnya dan dibawa pergi? APA. Cepat pergi, cepat kejar kelompok anak sebelumnya. Cepat pergi. Tidak bisa. Sekarang jika kita menarik kembali, akan terlalu mencolok. Kita sudah diawasi polisi. Momo adalah putri kandungmu. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki secara diam-diam, tapi secara terbuka. Kita harus bisa menyembunyikannya. Mulai sekarang, kamu adalah putri keluarga Si. Video ini, aku akan bilang, keluarga Si ini bisa cepat kaya dalam beberapa tahun terakhir, ternyata, karena perdagangan manusia. Penjual manusia terkutuk. Maria Tyler Hands Up. Tidak, ini tidak benar. Ayah, apa yang terjadi? Bicaralah. Tidak benar, ada yang menjebak kita. Ya, dia, pasti dia yang menyimpan dendam. Sengaja memasukkan video, Si Kiao. Kamu jelaskan padaku. Kamu yang harus menjelaskan padaku. Keluarga Si telah berkali-kali menculik anak-anak. Adalah bukti hidup. Chaim. Dalam ingatanku, selalu ada bagian dari Jiangnan. Aku selalu berpikir, mungkin itu mimpiku, tapi tidak pernah terpikir. Itu adalah ingatanku sebelum diculik. Ketika kalian menculikku, pernahkah kalian memikirkan hari ini? Simo,
Kamu menghancurkan video ini tidak ada gunanya. Kamu masih bisa menghancurkan bukti-bukti ini. Aku sudah mengunggah bukti-bukti ini ke internet. Semua orang bisa melihatnya. Keluarga Si, kali ini, benar-benar hancur. Putri Si ini baru saja kembali kurang dari 2 hari. Langsung menjadi putri tahanan. Palsu, semuanya palsu. Keluarga Si tidak hancur, hari-hari baikku masih ada di depan. Momo, ayah dan ibu dulu benar-benar terpaksa, tolong bantu ibu. Ibu tidak mau masuk penjara. Tenang, beberapa waktu lalu, pengadilan baru saja mengumumkan sebuah kasus. Mereka yang berkali-kali menculik anak-anak tidak perlu masuk penjara, langsung ditembak. Mari. Kamu diduga menculik anak di bawah umur, ikut kami. Momo, tolong bantu ibu. Ibu benar-benar terpaksa. Ibu hanya ingin membuatmu hidup bahagia, Momo. Tolong bantu ibu. Dari mana kalian menculikku? Tidak ada penculikan, kamu memang anak perempuan yang tidak diinginkan. Momo tolong aku, Mama. Wanita. Orang tua kamulah yang menghancurkan banyak keluarga tak bersalah. Mereka terpaksa, siapa suruh mereka tidak bisa menjaga anak mereka sendiri, pantas, aku baru saja mulai hidup enak. Semua karena kamu. Semua kamu yang menghancurkannya. S.I.Chiao. Matlah kamu. Buat dia hilang dariku. ITU Boslu. Si Kiao kamu akan mati mengenaskan. Lucy Bing. Aku agak lelah. Aku akan bawa kamu pulang. Simo otak babi ini, kartu bagus dimainkan buruk. Tidak bisa andalkan dia lagi. Aku harus cari cara sendiri untuk menjatuhkan mereka. Kamu istirahatlah dengan baik. Jadi, aku benar-benar karena tidak ada yang mau. Baru dijual ke keluarga Si? Tentu saja tidak. Ini. Setelah aku tahu latar belakangmu, aku menyuruh orang menyelidiki. Jadi, kamu beberapa waktu lalu terus lembur. Adalah untuk mencari keluargaku? Aku menemukan pengumuman pencarianmu dulu. Kiao Kiao. Kamu tidak ditinggalkan, keluargamu terus mencarimu. Tapi dia, Tapi mereka sudah tiada, ya? Akhirnya aku menemukan kalian. Kalian tidak akan marah, aku datang terlambat, ya? Penjahatnya sudah ditangkap. Ini surat putusannya. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Aku sudah menemukan orang untuk menghabiskan hidup bersamanya. halo Paman dan Bibi. Aku pasangan Kiao Kiao. Terima kasih banyak telah membawanya ke dunia ini, aku bersumpah. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Menyayanginya. Tidak akan membiarkannya terluka. Kita pergi dulu, lain kali datang lagi. Dadah. Mama Papa. Apa maksudnya? Aku hamil, mulai hari ini kita harus tidur terpisah. Sama sekali tidak boleh. Ada apa?
Kenapa dia masuk? Simo ini mau berantem sampai mati. Tunggu sebentar. Cari dia, hidup harus ketemu, mati harus lihat mayatnya. Kiao, buka pintunya. Kamu ini ngapain sih? Luzi Bei, ini urusanku sendiri. Aku mau selesaikan sendiri. Tidak boleh, ini terlalu berbahaya. Selama ini kamu yang melindungiku. Kali ini giliranku untuk melindungimu. Si Kiao, buka pintunya. Kamu telepon Lisi, aku yang akan menahan mereka. Kiao. Kalau kamu berani pergi, kita cerai. Baiklah, tetap di sini. Kita ketemu lagi nanti. Kiao. Buka pintunya, Kiao. Si Kiao, aku lihat kamu. Kamu kan sombong, keluarlah. Simo. Aku di sini. Sembunyi lagi. Kenapa kamu tidak sembunyi lagi? Kamu yang membuatku, rumah tanggaku hancur. Pernahkah kamu memikirkan hari ini? Simo, orang tuamu yang menculik. Jadi kamu bisa hilang, kamu sama sepertiku. Sama-sama korban. Pengkulikan kenapa? Mereka pantas dikulik. Kalau bukan kamu yang membongkar, ini bisa disembunyikan selamanya. Aku susah payah baru bisa jadi nona besar lagi. Semuanya hancur karena kamu. Simo, tenanglah. Kamu juga korban, sekarang taruh pisau itu. Masih ada kesempatan untuk berubah, hukum akan memaafkanmu. Membuatku jadi orang miskin lagi. Lebih baik aku mati saja. Si Kiao, matilah kamu. Luhiri, Bos Lu, tangan Anda. Bawa dia turun. Semuanya sudah selesai. Kalian anak muda terlalu tidak peduli dengan tubuh sendiri. Oh tot tanggon ini hampir putus, lihat nanti. Masih bisa tertawa atau tidak? dokter. Tangannya nggak bakal ada efek samping, kan? Rawat inap 2 hari, infus dulu buat observasi. Kalau jawab baik-baik, nggak bakal ada efek samping. Kamu kan hamil, gimana sih? Masih berantem sama orang lain. Kamu nggak sadar ya, betapa seriusnya masalah ini? Kami cuma membela diri, nggak berantem. Lagi pula, hasil pemeriksaan keluar, bayi juga nggak ada masalah. Cuma bilang yang baik-baik aja. Luzi Bei, kamu marah ya? Jangan marah dong. Aku kan udah bilang di kamar. Udah bilang. Kenapa nggak dengerin? Kalau aku telat datang. Gimana kalau kamu kenapa-kenapa? Aku salah dong. Kamu gak merasa salah sama sekali. Nyawamu itu batas bawahku. Kenapa kamu bisa ambil risiko buat aku, tapi aku nggak bisa berjuang buat kamu? Apa kamu pikir, mati dengan gagah berani bakal bikin aku bahagia? Luzi Bei, nggak boleh ninggalin aku sendirian. Aku nggak bermaksud begitu. Luzi Bei, kalau kamu berani ninggalin aku sendirian, coba aja. Nggak bakal. Kenapa? Sakit perut? Dia gerak. Bayi. Aku mama. Kiao, terima kasih ya. Sudah datang dulunya.
Aku dengar kalian ada masalah, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Mama selalu datang tepat waktu. Aku dengar kalian ada masalah, pasti aku datang dong. Mama, aku nggak apa-apa, Lucy Bay yang terluka. Dia nggak apa-apa, kulitnya tebal. Kamu beda, sayang. Bikin mama kaget, tekanan darah langsung naik sampai 180. Lisi ini gimana sih kerjanya? Aku kan suruh dia sembunyikan dari Mama. Ya udah, jangan salahin Xiao Li. Setelah kalian ada masalah, banyak orang ribut di kantor. Bilangnya, pedagang perhiasan yang kamu pimpin nipu uang orang. Dia sibuk banget sampai bibirnya melepuh. Biar nggak ganggu kesehatan kalian, dia terus nahan. Pedagang perhiasan nipu uang. Mama, urusan kantor jangan dipikirin. Kiao. Kamu sama Mama pulang istirahat aja, biar aku yang urus. Tidak, saya adalah bos perusahaan, juga seorang desainer. Semua ini adalah hasil kerja keras saya. Saya harus melindungi desain saya. Baik. Ini pasti Gu Mingshen. Untuk mendukung aksi Simo, dia membuat hantu. Dia memanfaatkan kejadian di perusahaan saya sebelumnya. Benar-benar tidak bisa lepas. Kiao, benar-benar tidak perlu saya yang turun tangan? Kamu baru masuk ke dunia glamor, saya tidak ingin kamu mengalaminya. Lucy Bay, saya bukan hanya istri kamu. Saya juga bos perusahaan, saya ingin berusaha untuk saya, untuk karyawan saya. Dan untuk perusahaan saya. Direktur Zhang, Direktur Wang, Direktur Zhao. Lama tidak bertemu. Nona C, Boss Lu. Bos Lu, saya akan langsung ke intinya. Dulu kamu memperkenalkan Nona C kepada kami. Kami bekerja sama karena menghormati kamu. Sekarang perusahaan Nona C mengalami masalah besar. Pelanggan saya banyak yang meminta refund, kerugian mencapai puluhan juta. Tidak tahu apakah KMBI atau Nona C yang akan menanggung. Kembalikan uang, semuanya tenang. Direktur Zhang, ini adalah upaya untuk menjelekkan perusahaan saya. Semua barang yang bermasalah sudah saya tangani. Sudah saya ganti rugi. Siapa tahu kamu memalsukan. Tidak bisa menyembunyikan baru mengeluarkan barang asli. Apa yang kamu katakan? Direktur Zhang. Direktur Zhao, semua barang dalam 3 hari. Benar atau palsu akan jelas, saya akan pergi dulu. Saya antar kamu. Tidak perlu, Bos Lu. Saya sudah mengambil taksi. Setelah ini selesai, kita umumkan hubungan kita, ya? Saya mendukung kamu berbisnis, tapi saya tidak ingin kamu dihina. Orang-orang jahat itu, saya sebenarnya bisa menjadi dukunganmu. Jika kamu terus melindungi saya, bagaimana saya bisa merasakan sulitnya berbisnis? Kenapa harus merasakan? Saya membuat Chen Bei sekuat ini. Justru untuk melindungi kamu. Jika saya tidak setuju, Maka saya akan mohon padamu. tidak menyangka, kamu begitu manis setelah mabuk. Tidak boleh cium, saya mabuk. Kamu udah bangun. Penampilanmu tadi malam sangat memuaskan. Kiao, meskipun saya mabuk. Saya tak peduli dengan kesehatanmu. Kita tidak boleh seperti ini lagi. Ah, tidak seru. Menurutku, kamu lebih imut kemarin malam. Lucy Bei, aku tidak menyangka kamu begitu mencintaiku. Iya. Kukira kamu sudah tahu sejak lama.
Sudah, jangan bicara manis-manis. Cepat bangun dan bantu aku bekerja. Oh iya, tentang barang palsu itu. Kamu tunggu saja. Ini. Seleraku bagus, perhiasan yang ku beli sebelumnya. Semuanya naik harganya. Bagaimana kalau ku adakan lelang? Orang-orang yang mencuri perhiasanku. Melihat uang sebanyak ini, apakah mereka akan tergoda? Dan ikut serta dalam lelang. Terutama Gu Mingshen yang bangkrut. Jadi kamu ingin memancing mereka keluar. Menarik mereka dan menangkap mereka di tempat. Bingo. Kiao semakin pintar. Tidak merekrutmu adalah kerugian bagi Chen Bei. Tidak sehebat itu. Apa maksudmu, Nona Si? Tidak memikirkan solusi untuk barang palsu. Masih sempat ikut lelang. Jangan buru-buru, Tuan Zhang. Tunggu sampai lelang ini selesai. Akan sangat menarik. Lalu, APA Max orang-orang di Belkang IT berkumpul. Bukan korban barang palsu, ya orang yang mengembalikan barang. Sebelumnya ku bilang, kalau mereka ribut, aku tidak akan urus. Tentu saja. Selanjutnya, gelang batu Gyo Kaisar. Ini kan gelangku. Kenapa ada di sini? Anting-anting di belakang itu juga barangku yang hilang. Baiklah, sekarang ku mengerti. Kamu adalah penipu. Semua ini adalah ulahmu, menipu kami semua untuk datang ke sini. Penipu? Kamu mencuri barang kami dan mengaku kehilangan. Rupanya semua ini rencanamu, kembalikan barang dan uangku. Semua tenang, pencuri perhiasan. Sedang berada di balik tirai ini. Tuan, Anda yakin ini semua barang Anda? Iya, milikku. Anting-anting ini dan gelang-gelang itu, asal ada yang mau bayar. Semuanya akan dijual. Sepengetahuanku, ini semua barang Nona Si. Barang-barang Anda ini bukan palsu, kan? Semua asli, ini memang barang si Kiao. Asli, asal bisa terjual. Ku kasih komisi sebanyak ini. Barang Nona Si, kenapa ada di kamu? Ini yang aku beli, gak boleh ya? Mari kita lihat siapa sebenarnya. Mereka pencuri, mereka yang teriak maling, penipu bayar. Semua tangkap dia, jangan bayarkan dia kabur. Pak Hang. Sekarang bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah, kan? Iya, Nona Si, kami terlalu gegabah dalam menilai. Mohon maaf, kalau soal bos lu itu. Pak Hang saja. Anda hanya tertipu oleh orang jahat. Tentu saja tidak akan mempengaruhi kerjasama kita di masa depan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sengaja mengatur jebakan untuk menarikku ke sini. Kalau kamu jujur dan bersih, kenapa takut aku mengatur jebakan? Puas. Enak banget. Lu si Bei, kamu mencuri rahasia perusahaan aku. Membuat keluargaku bangkrut. Kamu pikir bisa kabur? Meski aku harus mengemis. Aku tidak akan melepaskanmu. Tapi, dokumen rahasia yang kamu sebutkan itu. Semuanya diberikan oleh si aku. Hahaha. Masa sih? Tidak mungkin. Keluarga Simo masih bergantung padaku. Itu tanda kesetiaannya padaku. Oh iya, tapi sekarang dia. Karena terlibat pembunuhan sengaja, dia masuk penjara. Kamu bisa masuk dan tanya dia langsung. Simo. Perempuan brengsek. Manfaatkan aku lalu celakakan aku. Kamu pikir masuk penjara? Aku tidak bisa menemukanmu? Aku bersampah. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kami mendapat laporan, kamu terlibat penipuan dan pencurian. Ikut kami dulu.
APA. Lepaskan aku. Akhirnya semuanya selesai. Tiba-tiba tidak sibuk, masih belum terbiasa. Tugas terpenting selanjutnya adalah merawat kalian. Aku sayang kalian. Aku juga sayang kamu, loh.